Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita presensi terlebih dahulu ya. Baik Bu. Baik Bu. Mbak Amanda Melia. Hadir Bu. Mbak Bella Kusuma. Hadir Bu. Mbak Eva Kusnul Khotimah. Hadir Bu. Mbak Desi Widianingrum. Belum hadir. Sepertinya sinyal Ibu. Oh ya. Mbak Tahnia. Hadir Bu. Mbak Nurmalita. Hadir Bu. Mbak Reza Novita. Hadir Bu. Baik. Alhamdulillah masuk semua, tapi ada salah satu yang belum masuk ya karena terkendala sinyal. Untuk memulai kegiatan pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Reza dipimpin berdoa teman-temannya. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Nah, untuk pagi ini Ibu harap kalian semangat untuk belajar agar ilmu yang kalian dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian. Amin. Nah, sepertinya kalian sudah semangat, tapi lebih semangat lagi jika kita nyanyi dulu ya. Ibu akan share screen. Agar kalian lebih semangat lagi, kita nyanyi Garuda Pancasila. Silahkan Mbak Eva, teman-temannya dipimpin. Mari teman-teman, untuk mengawali kegiatan hari ini, kita menyanyi terlebih dahulu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, cukup. Sudah semangat kan? Semangat sekali, Bu. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Kelas 3, tema 2, subtema 1, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Dan pembelajaran 2. Dengan tujuan pembelajaran, 1. Setelah membaca bacaan dongeng, siswa dapat mengidentifikasi pesan dari dongeng yang telah disajikan dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca materi, siswa dapat menyebutkan gambar pada lambang Garuda Pancasila dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati slide PowerPoint, siswa dapat menjelaskan tentang arti penting gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dengan tepat. Yang keempat, setelah mempelajari materi, siswa dapat mengetahui arti penting berterima kasih sebagai wujud pengamalan sila Pancasila dengan baik. Nah, untuk materi selanjutnya, kita masuk ke materi bahasa Indonesia. Di sini ada sebuah dongeng pengembara dan sebuah pohon. Silahkan kalian simak. Untuk dongengnya, Ibu beri waktu 2 menit.
Gimana anak-anak, sudah? Sudah, Bu. Ya. Sekarang, dari dongeng pengembara dan sebuah pohon, pesan apa yang dapat kita ambil? Siapa yang ingin mencoba menjawab? Saya, Bu. Baik, Mbak Bella. Silahkan. Oke, jadi kita itu harus belajar untuk selalu bersyukur, salah satunya dengan menyayangi semua makhluk hidup. Begitu, Bu. Iya, benar Mbak Bella. Nah, Tuhan itu kan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup itu mempunyai manfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia, hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Kemudian, sikap manusia terhadap tumbuhan dan hewan itu bagaimana? Cara kita menyikapi tumbuhan dan hewan. Dengan merawat tumbuhan, Ibu. Ya, benar. Dengan menyiram, memberi pupuk, memberi sinar matahari yang cukup. Iya. Tidak memetik daun sembarangan. Itu untuk tumbuhan. Kemudian untuk hewan, kita bisa memeliharanya dengan memberikan makan dan minum. Selanjutnya, nah di sini kita masuk ke pembelajaran kedua, yaitu PPKN. Ayo mengamati. Nah, setelah kalian membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon tadi, kita belajar untuk selalu bersyukur. Nah, sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Caranya seperti tadi, kita bisa merawat dengan menyirami, memberikan pupuk, terus memberikan sinar matahari yang cukup, dan tidak memetik pohon sembarangan. Kemudian di sini ada dialog. Ada Benny, ayah Benny, dan Ibu Benny. Silahkan kalian simak, Ibu akan bacakan ya. Benny, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Ayah Benny, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Benny, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Benny, ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Benny, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Ayah, ya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Ibu Benny, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Benny, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Ayah, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, begitu dari isi dialog tersebut. Nah, selain belajar untuk berterima kasih, kita juga selalu bersyukur. Bersyukur itu adalah berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah yang diberikannya. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Baik, Mbak Amanda. Silahkan. Saya mau bertanya, Bu. Untuk apa sih kata terima kasih itu perlu diucapkan, Bu? Oh, iya, bagus sekali Mbak Amanda pertanyaannya. Jadi, kata berterima kasih itu kita ucapkan supaya kita menjadi orang yang bersyukur atau rendah hati, sehingga akan disukai oleh teman-teman dan dicintai oleh Tuhan. Begitu, Mbak Amanda. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, sekarang kalian tahu kan bahwa sikap berterima kasih atau bersyukur itu
adalah contoh pengamalan dari Pancasila. Nah, siapa yang tahu Pancasila itu dilambangkan oleh apa? Burung Garuda. Garuda. Burung Garuda adalah burung terbesar, kuat, dan mampu terbang tinggi yang melambangkan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, Garuda Pancasila ini adalah lambang negara Indonesia yang menjadi pedoman hidup masyarakat Indonesia. Jadi kita itu pandangan hidupnya berlandaskan dengan Pancasila. Pancasila itu ada 5. Yang pertama dilambangkan dengan lambang bintang, yang artinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, rantai emas, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, pohon beringin, artinya persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu. Jadi kesimpulannya, sikap bersyukur dan terima kasih itu adalah pengamalan dari Pancasila. Siapa yang tahu sikap berterima kasih itu pengamalan Pancasila sila keberapa? Kita berdiskusi bersama-sama dan berikan alasannya ya, anak-anak. Ayo Mbak Eva, tadi mau menjawab? Jadi Bu, menurut saya berterima kasih atau bersyukur kepada Tuhan itu termasuk pada sila pertama. Karena semua makhluk hidup yang ada di dunia itu adalah ciptaan Tuhan, Bu. Iya, benar sekali Mbak Eva. Jadi makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan, karunia dari Tuhan yang harus kita syukuri. Kita harus menjaga, harus merawat, dan saling menyayangi. Begitu. Nah, dari sini ada yang ditanyakan. Sudah paham? Sudah paham, Ibu? Ya, alhamdulillah jika sudah paham semua, Ibu akan merefleksi terkait materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Yang pertama kita tadi belajar tentang apa, anak-anak? Pesan dari dongeng. Yang kedua kita belajar tentang arti pentingnya berterima kasih. Yang ketiga, lambang Garuda. Lambang burung Garuda, Bu. Ya, jadi kita hari ini belajar 3 ya anak-anak. Apa saja Mbak Eva tadi? Tentang pesan dalam dongeng. Ya. Arti penting berterima kasih. Dan tentang lambang burung Garuda, Bu. Iya, pintar. Jadi kita itu sebagai makhluk hidup, kita harus berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah yang diberikan. Berterima kasih itu adalah bersyukur kepada Tuhan dan merupakan pengamalan dari sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah kita belajar, Ibu ada tugas latihan untuk anak-anak ya. Buat latihan, ada menulis 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Untuk pengumpulannya, nanti ditulis di buku tulis, kemudian difoto, lalu dikirim lewat WA Group. Sampai di sini paham anak-anak? Baik, Bu, sudah paham. Ya, alhamdulillah jika kalian sudah paham. Berhubung waktu pelajaran sudah berakhir, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan Mbak Lita, teman-temannya dipimpin doa.
Baik, Bu. Marilah teman-teman kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku yang sudah aktif dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zada. Sama.